Sukulen Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Sukulen Podcast. Selamat pagi, siang, malam buat kalian yang mendengarkannya pagi sambil kerja, atau siang sambil suntuk, atau malam sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin kalian asing nih ya mendengarkan suaraku karena baru aja nih, ini siapa ya? Suara siapa ini ya? Karena jujur aku itu podcaster barunya Sukulen. Perkenalkan, nama aku Laila. Sekarang lagi sibuk-sibuknya kerja aja, kantoran, budak korporat lah ya kata orang-orang itu mah. Ini malam ini kita lagi recordnya malam. Jadi kalau ada kebocoran sedikit-sedikit mohon dimaklumi ya semuanya yang lagi mendengarkan. Aku happy banget nih, aku kedatangan tamu yang kalau di Banjarmasin itu cewek yang banyak banget achievementnya. Ya kan? Beberapa pendengar aku pasti udah tahu dia siapa sih cewek ini gitu kan. Langsung aja kita perkenalkan, ada Flora Garcia di sini. Halo semuanya. Flora, boleh dong cerita-cerita latar belakang Flora, atau sekarang tuh sibuknya apa sih Flora gitu? Oke, halo, aku Flora. Aku sekarang lagi sibuk koas. Jadi lagi menempuh pendidikan menjadi dokter. Dokter kita nih, dokter cantik Flora ya. Amin, semoga cepat nih selesainya. Amin, doain semuanya Flora cepat menyelesaikan koasnya dan langsung mendapatkan gelar dokternya ya. Bener banget. Terus apa ya kesibukannya, aku juga seorang model. Terus kalau gabut biasanya aku suka bikin cover. Jadi kalau kalian mau cek-cek gitu boleh banget tuh. Langsung pantengin Instagramnya Flora. Apa Flor? Di Flora GRC SIA. Di sana ada apa aja nih? Ada apa aja? Ada konten apa? Ada konten nyanyi. Pokoknya nggak rugi deh kalau follow. Nggak rugi kalau follow guys. Nggak rugi kalau follow katanya. Silahkan di follow langsung Floranya nih. Mumpung kalian mendengarkan ini, siapa tahu yang belum tahu Flora ya. Flora itu siapa sih? Tapi jujur kalau dilihat dari Instagramnya Flora tuh sosok cewek yang inspiratif. Dan juga gimana tuh? Enggak, maksudnya jujur loh Flora, kayak maksudnya kamu di Instagram kamu ngasih tahu bahwasanya kita bisa kok sebagai cewek gitu, kita bebas berekspresi gitu kan. Kamu model iya, kamu nyanyi juga iya kan. Terus juga kalau nggak salah Flora juga ini ya putri-putri. Oh iya. Apa Flora kalau boleh ini ceritain? Aku kemarin sempat ikut terjun di bidang beauty pageant. Jadi kayak ikut Putri Kalsel dan juga ikut Miss Culture Internasional. Seorang yang kompetitif ya nih Flora ya, kayaknya ya. Iya, bisa dibilang begitu sih. Nih bahas kompetitif ya. Flora ini sosok yang kompetitifnya segimana sih gitu? Maksudnya level kompetitif di dalam jiwa Flora gitu. Apakah yang sehari-harinya harus selalu menang, atau kayak dari SMP, SMA, kuliah aku harus dapatkan IPK yang terbaik, terus ikut beauty pageant aku harus menang gitu. Itu level kompetitifnya Flora sampai segimana sih kalau boleh tahu nih? Kalau aku sih orangnya lumayan kompetitif sih, tapi aku lebih suka kompetitif itu yang kayak short run gitu, bukan yang long run. Jadi kayak misalnya kayak sekolah kan long run ya setahun. Itu biasanya aku nggak kompetitif, jadi kayak biasa aja gitu. Oh biasa aja, just do your best aja gitu ya. Best, gitu. Tapi kalau yang short run kayak misalnya UN kayak cuman belajarlah 3 bulan gitu, atau kayak perlombaan yang kayak Miss Culture kemarin. Pokoknya yang kayak in short run I will do my best tuh yang benar-benar kompetitif banget gitu. Harus melakukan segala cara kah, atau cuman ya you just try your best terus hasilnya terserah gitu, atau memang aku harus les ini biar bisa sampai ke titik ini, punya achievement ini, gimana itu segimana? Kalau soal kompetitif sih pasti kita tuh selalu ngomong kayak aku cuma pengen lakuin yang terbaik kok, aku nggak pengen menang. Kalau menurut aku sih bohong. Itu kita pasti pengen menang sebenarnya gitu. Jadi kalau aku sih tipe orang yang kayak kalau aku nggak menang aku nggak apa-apa. Tapi kalau aku bisa menang aku harus menang gitu.
gitu. Kayak gitu Pokoknya sih. kalau aku bisa menang harus menang Harus ya. menang. Kenapa harus kalah ya? Iya, tapi kalau misalnya ternyata aku udah jor-joran mampus nih, terus tiba-tiba kalah, ayo udah aku nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kamu udah melakukan yang terbaik. Berarti Iya, intinya betul. sisanya kalau memang rezekinya syukur gitu ya. Kalau enggak, oh yang penting aku udah melakukan yang terbaik nih. gitu sih. Gitu. Ngomong-ngomong soal kompetitif lagi, karena tadi pernah di beauty pageant ya. Maksudnya pageant-pageantnya cewek-cewek cantik ya kalau boleh. Ini ya kalau kita Iya, ini kan cewek. ibaratkan kan beauty pageant itu kita berkompetisi sesama cewek-cewek kan. Apalagi cewek-cewek tuh kompetitif parah ya. Parah Sesama sih. Ini gimana sih kalau menurut kamu? Karena tuh kemarin ya kalau semua yang di sini mendengarkan episode ya Sekulen. Jadi di kemarin itu para cowok-cowok itu bahasnya gini loh Flora. Katanya cewek-cewek itu ya kalau berkompetisi antara cewek-cewek itu di depan baik banget gitu. Kalau ketemu, hai gitu, iya apa kabar? Aduh kangen banget nih sama kamu gitu kan. Tapi waktu di belakang terus saya langsung ngomong, itu tuh gini loh orangnya, itu tuh gini loh gitu. Kalau menurut Flora yang pernah berkecimpung di dunia pageant yang sesama cewek, yang maksudnya bertanding dengan cewek-cewek yang punya achievement yang banyak, pasti punya brand beauty behavior, tagline-nya pageant kan. Itu gimana sih sebenarnya kompetisi di antara cewek-cewek gitu? Bener nggak apa yang dibilang si cowok-cowok itu? Ya setengah-setengah lah, half wrong, half true gitu. Jadi kayak kalau menurut aku sih nggak bisa dipungkirin sih memang banyak banget cewek yang kayak gitu cara main kompetisinya gitu. Tapi perlu dilihat juga banyak juga cewek yang benar-benar yang achievementnya tuh saking bagusnya dia merasa udah nggak perlu lagi tuh untuk berkompetisi dengan cara yang kayak gitu, yang kayak menjatuhkan dari belakang kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi sebenarnya tergantung orangnya gimana. Mungkin cowok-cowoknya belum ketemu cewek-cewek yang keren aja gitu. Betul tuh cowok-cowok dengerin ya, nggak semua kok cewek-cewek itu suka ngomongin di belakang ya Flora ya, berarti ya. Maksudnya ada benar-benar cewek yang menganggap kompetitornya itu as a friend aja gitu ya. Kayak kamu sih, bener. punya kecantikan kamu sendiri, you have your own achievement, and then me too gitu kan. Me too, gitu. Nggak ada yang sesuatu yang aku harus merasa aku harus berkompetisi nih sama kamu. Kamu tuh di bawah aku, ini nggak ada gitu ya berarti ya. Nggak ada. Ya ada, tapi ada juga yang enggak gitu. Berarti kalau yang enggak berarti cewek keren ya. Keren berarti ya ceweknya. Berarti nggak bener nih fakta atau isu-isu yang dikasihkan oleh si cowok-cowok gitu ya. Yep. Nggak bener kok kalian cowok-cowok Sekulen nih, inget ya. Karena tuh mereka tuh tagline-nya gitu, kalau cewek tuh ya kompetitifnya tuh di belakang, mereka tuh mah kalau di depan sosokan manis, Tapi sosokan cowok enggak. Kalau menurut kamu cowok gimana sih Flora? Katanya kurang tahu sih aku. Tapi emang katanya cowok-cowok itu malah kalau di depan itu menjatuh-jatuhkan temennya biar temennya termotivasi. Terus nanti waktu berdua tuh baru kayak deep talk yang ngasih tahu bahwasannya gini-gini, suportif. Jadinya tuh kayak kompetitifnya tuh suportif gitu, malah saling mensupport. Kalau menurut Flora gimana nih yang pernah tergabung di banyak cewek-cewek yang sedang bersaing, apakah juga ada sisi suportifnya? Dan sisi suportifnya kalian itu gimana sih pada saat berkompetisi itu? Kalau aku ambil relate to yang beauty pageant ya. Iya. Jadi kalau aku yang di beauty pageant pertama aku tuh Putri Kalsel. Aku tuh di situ bener-bener nggak tahu apa-apa sih, kayak maksudnya bener-bener nggak ngerti apa-apa soal kayak yang ya putri-putrian gitu. Bahkan itu pertama kali aku ditindik karena aku nggak pernah tindik, nggak pernah pakai anting. Nggak pernah pakai anting? Nggak pernah pakai anting. Gitu. Terus. Pas di situ baru yang aku kayak oke, kayaknya bagus deh pakai anting, terus baru aku tindik kayak gitu. Dan di situ saking nggak taunya aku kayak kebetulan mungkin batch aku tuh dapet yang teman-teman yang baik banget sih. Jadi kayak ngajarin jalan pakai high heels gitu-gitu sampai kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya kita bajunya mix and match-nya gimana, itu bisa kita nanya. Bahkan kita sampai jemput-jemputan. Jadi kayak sesuportif itu. Sesuportif itu ya, malah yang nggak tahu sama sekali kayak Flora yang baru terjun itu diajarin malah ya. Padahal kompetitor ya. Padahal kompetitor, dan maksudnya mereka juga nggak yang kayak sebel gitu kan, padahal ibaratnya mereka yang ngajarin nih. Tapi kan aku di Putri Kalsel dapat runner up 1. Itu mereka kayak cheer up for me gitu loh. Nggak ada yang kayak anjir, padahal dia kan baru
pertama kali gitu kan. Nggak ada tuh omongan-omongan di belakang gitu ya. Gitu sih. Iya. Jadi itu tergantung circle sih. Kalau misalnya kita dapat circle yang pas, circle yang bagus, yang suportif ya lucky for you gitu aja sih. Bener. Sama juga kita nggak perlu kali ya merasa semua cewek itu saingan kita, ya nggak sih Flora? Kayak kembali lagi bahwa cewek itu punya cantiknya masing-masing gitu kan. Cewek juga punya achievementnya masing-masing gitu kan. Nggak perlulah kita merasa dia lebih cantik dari aku harus bersaing sama dia. Masalah kecantikan sih biasanya cewek tuh paling sensitif sih ya. Masalah kayak cantik-cantikan, ya gak sih? Gak tahu nih kenapa, tapi it was true gitu. Aku bahkan juga pernah mengalami kayak ngerasa minder tentang masalah bentuk badan atau masalah tentang kecantikan kayak gitu. Apalagi namanya aku kan ikut kompetisi beauty pageant. Jadi kalau namanya aja udah beauty pageant kan. Berarti yang ditandingkan adalah kecantikan. Meskipun kita bilang brain beauty behavior, tapi tetap aja namanya beauty pageant, bukan brain pageant atau bener. Jadi aku sempat stres saking aku tuh pengennya memenuhi standar kecantikan yang dikompetisikan gitu sih. Jadi kayak aku ngerasa aku harus lebih kurus dari ini, aku harus lebih putih dari ini, aku harus lebih sesuai standar kecantikan yang mereka inginkan kayak gitu aja sih. Oh, I see. Itu sejauh mana tuh kamu melakukan usaha atau effort supaya bisa memenuhi standar dari beauty pageant ini? Karena menurut aku pribadi tuh itu ironi gitu. Karena sebenarnya yang jadi maksudnya cewek dan cewek itu sama-sama berkompetisi gitu, bukan dia malah berkompetisi dengan laki-laki, tidak, malah yang benar yang maksudnya saat ini adalah cewek itu mau lebih dari cewek lain, atau cewek itu merasa dia tuh tercompare dengan cewek lain gitu, makanya ada yang aku harus lebih kurus nih dari cewek ini, dia tuh merasa kompetitifnya tuh malah sama cewek bukan sama cowok. Iya nggak sih Flora? Itu ya bener banget sih. Jadi entah dari segi manapun ya, kayak dari segi di dunia kerja atau di relationship atau di friends gitu, di perkumpulan pertemanan tuh kita kayak sering aja sih mengcompare diri kita sama cewek lain gitu. Sebenarnya itu juga membingungkan, dan tapi nggak bisa dipungkirin itu pasti terjadi ke semua orang gitu loh. Bahkan kita pun juga pasti pernah kan ngerasa kayak merasa tersaingi aja gitu dengan keberadaan cewek lain kayak gitu. Sedangkan tapi itu tergantung kitanya lagi, kayak kita pengen terkonsum gak sih dengan perasaan jealousy, dengan perasaan pengen lebih kayak gitu, atau kita kayak mengingatkan diri kita aja kayak lagi kayak udah dong gitu ya nggak sih, kayak atau gitu kita sih. merasa malah termotivasi gitu ya. Iya, malah termotivasi dari maksudnya achievement cewek, salah satu cewek misalnya, orang ini let's say kayak Dian Sastro mungkin ya, maksudnya Dian Sastro itu punya behavior yang baik, dia punya dalam segi acting achievementnya banyak gitu, malah itu bikin kita termotivasi atau enggak terpuruk gitu ya, antara dua itu ya Flora ya. Maksudnya kita melihat achievement cewek gitu yang lebih dari kita, entah kita mau mengkonsumnya dalam jealousy atau malah kita motivated biar aku harus bisa nih kayak gini gitu, kayak betul. Dia sebagai wanita aja bisa sampai segini gitu kan, masa aku nggak bisa sampai segini. Yep, betul banget sih itu. Ya tadi ngomongin masalah usaha Flora buat sampai ke standar beauty-nya beauty pageant itu sampai mana sih? Apakah kamu diet atau melakukan apa? Aku waktu itu diet, tapi bener-bener yang diet strict diet yang bener-bener aku nggak makan nasi sama sekali, nggak makan nasi. So aku nggak kayak yang bener-bener diet yang cuma direbus doang, nggak pakai garam, yang gitu-gitu. Dan itu aku merasa tersiksa sih, karena aku nggak suka dengan itu gitu. Dan aku stres karena setiap kali aku nimbang juga aku nggak turun ya, kayak gitu kan. Padahal aku udah usaha dengan keras kayak gitu. Sampai di satu titik pas aku berangkat ke beauty pageant, yang namanya beauty pageant tuh kan biasanya dia maunya beratnya kayak 55, 52, 50 segitulah ya standarnya mereka pengennya. Berarti aku nggak bisa memenuhi standar beauty pageant. Iya, tapi aku berani bilang kalau aku ke situ berangkat dengan berat 60. Kayak terus gitu. Lebih ini badan aku lagi kurusan nih. Iya. Kemarin lebih gede dari ini 60. Dan itu aku berangkat ke beauty pageant kompetisi internasional. Aku berani bilang kayak gitu karena
at some point ketika aku udah stres banget, aku tuh udah capek banget dengan standar yang kayak bilang kamu terlalu gemuk untuk ikut beauty pageant gitu kan. Terus aku kayak mikir, ya udah deh, kalau mereka nggak mau aku jadi pemenangnya ya udah nggak apa-apa, aku nggak mau menang gitu. Kalau standar beauty yang mereka inginkan adalah yang seperti itu, ya aku nggak mau menang, aku nggak mau jadi face of beauty yang mereka inginkan gitu loh. Kayak gitu, karena saking capeknya nih udah. Terus aku di situ, terus aku kayak ya doing my best aja, kayak aku tonjolkan yang lain, kayak aku tonjolkan advokasinya, aku tonjolkan yang friendshipnya dan lain-lain kayak gitu. Dan di situ aku malah menang, dapat juara 2. Juara dua kompetisi internasional. Itu namanya apa? Nama Miss Culture Internasional. Miss Culture Internasional, mewakili Indonesia berarti ya. Mewakili Indonesia. Kan aku bilang pendengar sukulen, dia ini bener-bener cewek yang kayak mind blowing. I just know her and then she's lebih dari ekspektasi aku ternyata. Lebih dari apa yang aku pikirkan. Nih orang Banjarmasin loh, local pride. I'm so proud of you. I just know it this. Terus ada yang mengkritik kamu nggak saat itu? Misalnya dari jurinya atau apa gitu. Apa sih kendala yang kamu hadapi saat itu, saat di kompetisi itu? Kendalanya sih sebenarnya nggak ada, tapi di situ aku menyadari juga kayak misalnya ternyata sebenarnya orang tuh nggak terlalu peduli loh sama look kita. Sebenarnya dia peduli sama apa yang dia rasakan, tentang apa yang dia rasakan saat bersama dengan kita gitu, bukan kita. Gitu. Bukan kita secara physically gitu ya? Secara physically, secara gimana ya jelasinnya? Gini deh, kayak pada dasarnya semua orang tuh menurut aku egois ya. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sebenarnya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang tuh peduli dengan apa yang dia rasakan saat dia bersama dengan kita, bukan kita as a whole person gitu sih kalau menurut aku. Jadi gimana caranya aku waktu di situ berusaha kayak membuat orang lain tuh merasa happy aja ketika sama aku. Nah di situ aku sempat dapat yang kayak penghargaan Miss Congeniality. Jadi itu maksudnya kayak putri persahabatan lah ibaratnya di situ kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya kalau ada orang kok dia lagi down ya kita datengin aja gitu. Nggak perlu kita tuh jadi kayak the smartest, the kindest, the prettiest, nggak usah. Tapi kita kayak membuat orang merasa kalau mereka yang the prettiest, mereka yang the kindest, mereka yang the smartest kayak gitu. Jadi kayak ya itu nanti balik lagi ke kita, karena mereka merasa kok aku jadi orang yang lebih baik ya saat bersama dia misalnya. Jadi kayak ngerasa oh kita ini orang yang bagus gitu. Berarti di dalam kompetisi pun sifat terlalu kompetitif itu nggak diperlukan ya Flora ya. Maksudnya sifat yang terlalu ingin menang, hanya memikirkan diri sendiri, kan biasanya gitu kan. Kalau kita tuh merasa di kompetisi, terus kita tuh punya sifat kompetitif yang lebih kepada ambisius. Iya, ya sampai nyenggol bacok ya. Sampai senggol bacok, aku nggak mau tahu, aku yang harus menang gitu kan. Itu ternyata di realnya, maksudnya di dalam suatu kompetisi yang bisa kita ukur gitu ya, yang bisa yang udah terjadi selama ini, malah di sana ya kita tuh yang dinilai adalah bagaimana kita bisa suportif gitu ya di dalam situ ya. Yep, betul sih. Kayak gimana caranya kita kalau orang memang lebih baik dari kita ya kita cheer dong untuk mereka, bukannya kita kayak malah menjatuhkan mereka. Maksudnya kayak misalnya kita di kayak tinggi-tinggian nih, misalnya ada yang lebih tinggi dari kita, bukannya kita tuh nyuruh dia ke bawah, ya kita dong yang naik gitu. Iya betul. Kenapa sih harus nyuruh orang yang ke bawah? Berarti gitu. itu dengan melihat kelebihan orang kita malah termotivasi ya, bukan malah gitu. Menganggap dia lebih tinggi dari aku, dia nggak boleh nih gitu ya. Maksudnya betul. Aku merasa dia lebih tinggi dari aku, tapi itu nggak mungkin karena aku yang lebih tinggi dari dia. Gitu kan perasaan jealousy itu pasti. Tapi nggak dipungkiri juga manusia itu punya perasaan pasti kayak punya gitu, sih ya. Kayak kompetitif kayak gitu. Tapi kompetitif itu sebenarnya sesuatu yang relatif. Jadi aku kayak pernah aku lupa aku pernah baca atau pernah dengar ya. Jadi dia tuh nanya gitu, apakah kamu lebih mending menjadi misalnya dalam suatu perkumpulan gitu, kita tuh 10% lebih baik daripada orang-orang di perkumpulan kita, atau kita 20% lebih baik dari kemampuan kita, tapi kita tuh 5% di bawah orang lain gitu. Jadi milih yang mana? Milih kita 10% lebih baik, tapi maksudnya kita lebih baik dari orang lain, tapi cuma 10% lebih baik dari diri kita sekarang, atau kita di bawah orang lain, tapi kita 20% lebih baik sebenarnya. Kalau aku milih yang B. Yang 20% lebih baik. Iya dong, bener gak sih?
Iya sebenarnya kita pasti bakal, kalau ditanya gini kita pasti bakal bilang gitu kan. Tapi Iya. nggak memungkiri kita tuh sebenarnya pengen nggak sih kayak 10% lebih baik gitu ya. kita tuh pasti pengennya tuh kayak we're not the worst gitu ya nggak sih. Kita nggak pengen jadi yang terburuk. Meskipun sebenarnya kita tuh bagus kalau dibandingkan yang kalau dari pertanyaan itu ya nggak sih kayak gitu sih. Jadi kayak aku waktu denger itu kayak mikir oh iya benar juga ya. Jangan-jangan aku selama ini kayak ngerasa lebih baik itu karena ada yang lebih rendah dari aku gitu. Padahal aku tuh bisa lebih baik dari itu kalau misalnya aku bergaul atau kayak mencoba untuk terjun ke orang-orang yang jauh lebih hebat dari aku. Tapi di situ aku bakal merasa feeling dumb dan itu nggak enak. Oh iya, kalau merasa Ya nggak sih? Aku nggak tahu apa-apa nih di sini. Aku merasa lebih rendah nih daripada Lebih yang rendah. lainnya, Tapi gitu sebenarnya di situ yang kita bakalan berkembang. Itu Iya, sih betul, masalah betul. kompetitif tuh kayak gitu bisa dilihat kayak kita mau kompetitif menjadi ikut kompetisi itu buat apa sih? Mau kitanya berkembang atau kita cuma pengen menang dari orang lain aja gitu? I see. Ini jadi aku pengen nanya gini. Tujuan kamu ikut kompetisi kemarin apa sih? Kalau aku kemarin aku tuh gabut sih. Berarti bukan untuk menang, bukan untuk berkembang, tapi untuk gabut ya? Atau gimana nih? Jelasin. Aku tuh orangnya nekatan ya, jadi kayak sumbu pendek gitu loh kalau dikomporin soal kompetisi kayak, oke. ikut ini dong, oke ikut gitu. Tapi begitu aku daftar, aku akan menuangkan, I will pour my heart gitu loh. Jadi kayak kalau aku udah terjun ke suatu tempat, meskipun itu tadinya cuma didorong orang, ibaratnya bukan aku yang pengen terjun gitu, Iya. ya udah aku bakal ngegas aja di situ. Oh, berarti sosok Flora ini bukan yang bakalan ikut semua beauty pageant ya? Karena kan kalau yang aku lihat ya, maksudnya dari kompetisi-kompetisi itu kan biasanya orang-orangnya itu aja. Benar Iya, nggak sih, Flor? benar. Maksudnya itu lagi Pageant fighter lah ibaratnya ya. pageant fighter. Maksudnya mungkin dia motivasinya mungkin mau menang ya, mungkin orang itu. Tapi kalau Flora enggak ya? Maksudnya awalnya tuh karena Awalnya tuh sebenarnya aku kayak pengen nyari jati diri aja, namanya anak remaja ya, maksudnya kayak anak remaja katanya enggak. Maksudnya namanya anak di early 20s gitu. Aku mulai pageant kan umur 17 atau 18 gitu lupa. Di situ kan kayak ya pengen aja tahu aku suka nggak sih di sini. Kalau nggak suka ya kan pindah nih next ke yang lain, next ke yang lain gitu. Dan ternyata kebetulan ada suka dan emang ada rezekinya di situ gitu. Jadi kayak ya udahlah lanjut gitu. itu ternyata kompetisi itu yang membawa kamu sampai sejauh itu. Iya. Ternyata So proud. lumayan Iya, gitu. ternyata kalau memang kita itu nggak ada niatan gitu ya, maksudnya bukan nggak ada niatan sih, tapi niatannya itu emang tulus gitu, aku mau coba deh, aku mau berkembang deh di sini gitu kan, gitu. bukan yang untuk pokoknya aku harus menang, pokoknya intinya aku harus menang gitu kan. Itu malah bikin kita stres gak sih, Flor? Maksudnya kompetisi itu kadang ya bikin kita itu merasa stres, under pressure gitu Iya. kan, karena yang kita fokuskan itu adalah kita Menang, harus menang gitu ya, nggak menikmati kompetisinya jadinya ya. Bikin stres dan bikin gak mau lagi gitu. Begitu gagal langsung gak mau lagi Langsung gitu. down, langsung dah aku nggak mau lagi ini. Iya, gitu. padahal kan ya namanya juga baru pertama gitu kan. Kalau gagal ya udah, berarti belajar gitu sih. Berarti di antara beauty pageant, maksudnya di dalam beauty pageant pun, kompetisi antar perempuan pun ternyata perempuan tuh nggak saling menjatuhkan kok gitu ya. Maksudnya ada, Iya yang aku alami ada enggak sih, ada mungkin gitu ya. Mungkin yang dikenal tongkrongan cowok kemarin itu adalah cewek-cewek yang seperti itu gitu ya. Ternyata tidak benar ya guys. Kalian tolong itu dikoreksi sedikit ya, bahwasanya kita cewek-cewek tuh nggak gitu kok gitu. Masih ada kok cewek-cewek baik gitu ya, kayak Flora gitu ya, yang kayak Kak Laila sporty. nih. Amin. Tapi aku juga nggak suka sih. Aku orangnya lumayan bodoh amat gitu kan. Maksudnya aku punya cantikku sendiri, kamu juga punya cantik kamu sendiri gitu. Apalagi kalau urusan cantik-cantikan gitu kan, nggak ada tuh yang bisa. Maksudnya muka kita aja beda, gimana kita mau Iya, betul. kompetisiin kecantikan gitu kan? Nggak bisa lah gitu. Benar. Lain halnya kalau kita dikasih soal yang sama, ya kan? Itu yang bener-bener real kompetisi gitu. Kita bisa dapat nilai yang baik atau enggak gitu kan dari bener. orang lain. Tapi kalau kamu menilai kecantikan, nggak bisa. Iya. Orang cantiknya beda, Nggak bisa di-upgrade hidungnya lagi. beda gitu kan, mulutnya beda, matanya beda, nggak ada yang sama. Beda sama halnya, beda sama soal ujian ya guys. Kalau soal ujian tuh karena sama, itu yang dipertandingkan otak kalian gitu kan. Jadi bisa itu dibikin kompetisi. Jadi cantik-cantik itu nggak bisa dibikin kompetisi. Ukuran tubuh nggak bisa dibikin kompetisi ya Flor ya. Apalagi putih.
Itu tergantung beauty standarnya orang aja sih. Kalau misalnya yang lagi ngetren kulit hitam ya hitam bagus kan. Kalau yang lagi ngetren kulit putih ya kulit putih bagus. Iya tergantung lagi ngetren apa aja deh gitu. Dan cewek-cewek tuh ini deh kepinginan ikutnya beauty standar beauty Indonesia gitu kan, yang mungkin kulitnya putih, rambutnya panjang, Ya, benar hidung sih. mancung, imut gitu kan. Iya. Padahal nggak semua yang kayak gitu cantik tau. Yang penting tuh hatinya yang cantik. Iya kan? Yang penting itu kalian tuh orang yang humble, enak menyenangkan, percaya diri. Iya gitu betul. Dan juga ini aku mau tekankan lagi buat semua pendengar Sukulen Podcast, bahwasanya ironi tahu kalau cewek itu berkompetisi sama cewek yang lain yang nggak Flora. Maksudnya saling menjatuhkan. Berkompetisi yang nggak sehat ya. Berkompetisi yang nggak sehat. Padahal kan sebenarnya kita sesama perempuan seharusnya kan empowered masing-masing kan. Ya harusnya woman empower woman gitu. Jadi kayaknya harusnya kalau misalnya ada perempuan yang lebih sukses dari kita, harusnya kita tepuk tangan gak sih kayak yeay, go iya. girl gitu. Kalian orang-orang yang lebih dari apa yang kita achieve saat ini tuh keren banget gitu. Kalian bikin perempuan-perempuan itu dipandang sama dunia gitu kan. Malah kita harus tepuk tangan dan bangga gak sih Flor? Dari jauh daripada kita merasa kita aduh jealous nih sama cewek yang kayak gini, malah menghujat gitu kan, atau menjatuhkan cewek-cewek yang kayak gitu. Soalnya kalau misalnya bukan sesama cewek yang dukung tuh kayak susah gitu. Soalnya society aja tuh sebenarnya udah, ini sekarang udah mendingan ya. Mungkin kalau dibandingkan sama kita tarik ke 10 tahun ke belakang atau mungkin 20 tahun ke belakang, di mana perempuan tuh masih susah aja sih. Kayak misalnya susah untuk kayak selalu dipandang sebelah mata gitu kan. Dan sekarang udah mulai enggak, karena banyaknya cewek-cewek yang nunjukin nih kalau ternyata perempuan itu can do so much more than society thought gitu kan. Dan harusnya kita ngelihat kayak gitu makin semangat. Jadi kayak kalau misalnya kita ada dari circle kita yang kayak menunjukkan kalau dia ini perempuan hebat, ya harusnya kita jadi terinspire gitu. Bukannya kita malah kayak menjatuhkan dengan cara kayak kayak memberikan komen-komen yang kayak Head speech ya. ya kayak gitu sih. Soalnya banyak tuh sekarang, bahkan sekarang tuh ibu sama ibu aja masalah ngasuh anak aja jatuh-jatuhan, saling menjatuhkan gitu. Maksudnya kayak yang ini salah, yang ini benar, padahal sama-sama ibu. Terus kayak misalnya perempuan kayak misalnya ada masalah kayak isu-isu pelecehan seksual atau apa, kadang-kadang sesama perempuan juga malah menjatuhkan yang perempuannya, ya kan, kayak gitu sih. Jadi kayak agak disayangkan perempuannya sih, ya itu agak disayangkan sih sebenarnya. Bener-bener kata Flora, kita tuh sebenarnya harus mendukung dan mensupport ya. Maksudnya cewek yang lagi ada, perempuan yang lagi dalam kesulitan, bukannya kita jatuhkan, bukannya kita blaming, tapi harusnya kita support dia gitu buat dia bangkit lagi. Karena berhubung kita rekaman ini 3 hari ya setelah kita memperingati Hari Kartini. Dan Kartini kan salah satu pelopor yang bikin kita perempuan-perempuan bisa sampai di standar saat ini kan Flora. Maksudnya kita bisa mengemukakan pendapat kita bisa lah setara sama cowok-cowok gitu kan. Ini ngomongin setara sama cowok gitu kan. Kalau menurut Flora, cewek itu harus setara, lebih rendah atau lebih tinggi sih dari cowok-cowok? Kalau aku sih setara sih. I mean like kalau aku sih nggak harus cewek atau cowok, yang penting namanya manusia, ya manusia harusnya setara. Harus gitu equal aja ya, sih. harus setara. Tapi kan ya, isu saat ini kan bilangnya kalau kita sukses sebagai perempuan gitu kan, kita mungkin achievementnya lebih banyak, itu cowok-cowok bakalan minder gitu sama kita, nggak ada yang deketin atau malah menjauh karena dilihatnya kita itu lebih gitu dari mereka. Kalau dari pengalaman Flora ada nggak mengalami hal yang seperti itu? Maksudnya mengalami cowok minder gitu deketin? Iya, cowok minder nih lihat Flora kayak dia menang ini guys, Miss Culture International guys gitu kan. Mungkin kayak aduh aku nggak mau nih deketin Flora karena aku minder gitu. Ada nggak pernah kayak gitu? Aku tuh jarang dideketin orang loh, serius. Wah, Gak ngerti. Kayak apakah mungkin karena you have so much achievement girl gitu? Nggak tahu, kayak jarang gitu dideketin orang. Jadi ya udah sih nggak apa-apa. Cuman maksudnya kayak
ya udah kalau misalnya ada cowok yang minder deketin perempuan yang menurut dia alpha gitu kan, ya berarti emang gak cocok aja, emang that's not for you aja gitu. Emang dia nggak bisa sampai ke sana aja gitu ya karena perasaan mindernya gitu kan. Iya, dan itu bukan salahnya, that's not our fault gitu kan kalau misalnya ada yang minder. Bukan salah cewek guys. Ya udah berarti kita cari yang nggak minder aja gitu aja sih. Iya betul sih, betul daripada ngurusin cowok yang minder, mending kita cari cowok yang nggak minder. Cari cowok yang nggak minder, bener. Yang punya mungkin nggak bukan achievement juga yang lebih dari kita, tapi dia punya rasa percaya diri bahwasanya dia bisa kok selevel sama si cewek yang alpha ini gitu ya. Iya gitu sih. Tapi pesan Flora nih tentang cewek yang maksudnya gimana sih cewek itu harusnya gitu? Apakah ya kalian harus banyak achievement nih girls gitu, mumpung kalian muda, kalian kayak Flora gitu kan, yang beauty gitu kan. Apa sih pesan dan kiat-kiat Flora buat yang dengerin gitu, siapa tahu bisa termotivasi, siapa tahu bisa malah lebih mencoba mengeluarkan apa yang mereka punya gitu. Pesan untuk cewek-cewek yang ada di luar sana ya jangan takut sih, itu aja. Jangan takut karena kita tuh kayak dikekang banyak ketakutan aja, ketakutan terhadap society, ketakutan terhadap nanti kalau aku gini nanti aku nggak nikah gitu kan, ketakutan terhadap relationship, ketakutan terhadap pasangan, ketakutan terhadap society teman-teman, ketakutan terhadap masa depan gitu-gitulah. Ya kalau menurut aku untuk cewek-cewek jangan takut, ya do what you love aja, cari tahu apa yang kamu suka. Kalau misalnya kamu suka sebagai ibu rumah tangga, do it. Kalau kamu suka sebagai wanita karir, do it, kayak gitu. Ya pokoknya apa yang kamu mau, jangan takut untuk jadi itu aja. Gak perlu merasa kalian itu ketinggalan ya. Iya, Gak perlu merasa kalian ketinggalan. Misalnya nih 2-3 belum menikah, terus teman-teman yang lain menikah. Benar, it's not a competition gitu. Ya, maksudnya life is not about competition gitu ya. Iya, benar. Hidup itu bukan melulu tentang kalian harus berkompetisi kok guys gitu. Kalian mau nikah di umur 25 pun kalian juga wanita. Iya gitu. gitu. Kalian juga wanita, yang penting kalian happy. Entah kalian baru membangun karirnya di umur 22 gitu kan. Hidup itu bukan soal timeline yang banyak orang standarkan kan. Gitu. Jadi jangan takut, benar sih kata Flora, jangan takut, jangan merasa kalian ketinggalan ya Flora. Jangan merasa perempuan itu cuma boleh berada di kotak-kotak tertentu. Enggak, perempuan itu boleh berada dimanapun dia mau. Itu aja sih. Benar. Salut aku. Kamu umur berapa sih? Umur 21. Umur 21 dengan pemikiran yang seperti ini, kamu pasti banyak banget pengalaman experience-nya yang bisa bikin kamu jadi sedewasa ini. Kamu eksplor banyak hal. Ya kan? Jadi kalau menurut aku, mumpung kalian masih muda, explore aja para perempuan-perempuan gitu kan. Jangan fokus hanya berkompetisi dengan perempuan lain, masalah benar sih, kecantikan. Kecantikan. Gitu. Jangan. Itu umur 40 juga udah hilang. Kalau iya nggak sih? Benar. Masalah cantik, rupa wajah tuh umur 50 udah hilang juga. Gitu. Kecuali kalian Sophia Lajuba guys. Oh iya benar, itu cantik banget Sophia Lajuba. Asli aku kayak. Tapi dia benar-benar hidup sehat loh Flor. Iya sih. Ya kan? Dia melakukan banyak hal yang benar-benar sehat gitu kan. Jadi dia tuh mendapatkan itu bukan karena dia ngapa-ngapain, bukan karena dia harus treatment, bukan karena dia yang melulu soal treatment, tapi hidup sehat itu penting banget buat menjaga fit kita sebagai perempuan juga. Iya benar. Itu sih kalau menurut aku. It's very nice to talk to you Flora. Very nice to talk to you too. Jadi nih kesimpulannya guys, pertama, kalau menurut aku kita mematahkan pendapatnya cowok-cowok yang bahwasanya cewek-cewek itu bilangnya manis di depan, pahit-pahitan di belakang gitu. Itu terpatahkan dengan pengalaman Flora yang di kompetisi sebenarnya guys gitu kan. Yang kedua, kita sebagai wanita itu harus berani mengeksplor gitu kan. Harus malah mengembangkan apa yang benar-benar kita punya gitu. Bukan cuma terfokus dengan beauty standar, berasa berkompetisi dengan kecantikan cewek lain gitu kan.
itu nggak perlu sama sekali gitu. Yang paling penting kalian fokuskan adalah bagaimana sih kita sebagai pribadi bisa berkembang, bukan juga harus berkompetisi dengan lelaki ya. Bagaimana kita wanita-wanita itu mengeksplor apa sih yang ada di diri kita gitu. Best version aja. Best version of yourself gitu ya, Flora ya. Dan ini kita udah ngomong dengan Flora selama 30 menit lebih gitu kan. Dan bener-bener inspiring banget cewek muda di depan saya ini. Flora, jika ada kesempatan waktu lagi bisa kita ngobrol-ngobrol lagi bisa. Dan ini juga makasih banget buat Benua Kreatif, tempat studio kita rekaman podcast saat ini, karena saat ini kan kita itu benar-benar mencoba bagaimana sih caranya benua kita gitu kan, orang-orang yang ada di benua ini bisa berkembang, bisa lebih kreatif lagi, bisa membuat konten-konten yang mumpuni gitu ya, yang bisa bersaing lah ibaratnya di kancah Indonesia dulu gitu kan. Jadi Benua Kreatif, thank you so much for this studio gitu kan. Cukup sampai di sini Flora. Oke. Makasih banyak. Terima kasih juga. Very nice to talk to Flora ya. Jadi para pendengar Sekulen, jangan lupa tetap dengerin Sukulen Podcast nantinya, episode-episode yang lainnya, karena kita pasti punya banyak hal yang dibahas dan kita mencoba untuk menginspirasi kalian semua, khususnya benua kita ya. Flora. Jangan lupa dengerin. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi semuanya. Hai, thanks ya udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe dengan klik tombol di sini dan juga tonton video bagus lainnya di sini. Oke?